Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Andika Putra dengan NIM C1C020141 dari kelas R11 Akuntansi akan mempresentasikan materi berupa ramalan penjualan yang dosen pengampunya adalah Pak Wirmi Eka Putra. Untuk pendahuluan, peramalan merupakan teknik yang digunakan untuk memperkirakan suatu sistem di masa yang akan datang. Peramalan diperlukan oleh suatu perusahaan karena setiap keputusan yang diambil dapat mempengaruhi keadaan di masa yang akan datang. Menurut horizon waktunya, peramalan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, jangka pendek yang memberikan hasil peramalan dalam waktu 1 tahun mendatang atau kurang. Yang kedua, jangka menengah untuk meramalkan keadaan 1 hingga 5 tahun ke depan. Dan yang ketiga, jangka panjang yang digunakan untuk pengambilan keputusan mengenai perencanaan produk dan perencanaan pasar, pengeluaran biaya perusahaan, studi kelayakan pabrik, anggaran, purchase order, perencanaan tenaga kerja, dan perencanaan kapasitas kerja, serta pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kejadian lebih dari 5 tahun yang akan datang. Selanjutnya adalah pentingnya peramalan penjualan. Peramalan penjualan memberikan titik awal untuk asumsi yang digunakan dalam kegiatan perencanaan dan untuk pengembangan sistem kontrol keuangan jangka pendek. Peramalan penjualan adalah tugas perencanaan yang paling penting dalam setiap perusahaan besar ataupun kecil. Yang selanjutnya yaitu kuota penjualan dan anggaran. Kuota penjualan itu sendiri adalah tujuan penjualan dan tujuan yang dicari oleh manajemen penjualan. Kuota penjualan sering berasal dari perkiraan penjualan. Lalu anggaran penjualan. Anggaran penjualan itu adalah rencana manajemen untuk pengeluaran untuk mencapai tujuan penjualan. Ini adalah cetakan biru untuk tindakan tenaga penjualan karena tenaga penjualan merupakan komponen pendapatan anggaran penjualan. Selanjutnya adalah konsep peramalan penjualan. Ada 4 konsep. Yang pertama potensi pasar, yang kedua potensi penjualan, yang ketiga perkiraan penjualan, dan yang keempat kuota penjualan. Lalu perkiraan potensi pasar. Potensi pasar sendiri bergantung dalam 2 faktor utama. Faktor yang pertama yaitu kemampuan untuk membeli. Kemampuan untuk membeli merujuk terutama untuk apakah atau tidak pembeli memiliki sumber daya keuangan untuk membeli produk. Faktor yang kedua yaitu kesediaan untuk membeli. Kesediaan pelanggan untuk membeli juga mempengaruhi potensi pasar, tetapi jauh lebih sulit untuk menilai jika dibandingkan dengan faktor kemampuan untuk membeli. Selanjutnya adalah prosedur peramalan penjualan. Yang pertama yaitu mempersiapkan perkiraan kondisi ekonomi secara umum. Yang kedua, menyiapkan perkiraan penjualan industri. Yang ketiga, mempersiapkan perkiraan perusahaan atau produk penjualan gambaran umum. Lalu metode-metode dalam peramalan penjualan. Yang pertama adalah metode kuantitatif. 1. Model seri waktu atau metode deret berkala yang terdiri dari 3 cabang metodenya. Yang pertama yaitu metode rata-rata bergerak, yang kedua penghalusan eksponensial, dan yang ketiga proyeksi tren. Lalu ada model atau metode kausal dan terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama metode regresi dan kolerasi, yang kedua model input atau output, dan yang ketiga model ekonometrik. Lalu jenis metode yang kedua yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu juri dari open eksekutif, yang kedua gabungan tenaga penjualan, yang ketiga metode Delphi, yang keempat survei pasar, dan yang kelima daftar faktor. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.